Indonesia di G20 di tahun 2022 ini menghadapi sejumlah tantangan. Kita ketahui bahwa kondisi geopolitik global sedang memanas antara Rusia dengan Ukraina yang menyeret Amerika Serikat. Selain itu juga ketegangan antara China dan Taiwan. Kala Pelosi datang ke Taiwan tentunya juga membuat kondisi geopolitik secara global sedang tidak menentu. Di tengah berbagai tantangan dan juga harapan, di tahun 2022 ini menjadi tahun recovery bagi ekonomi. Seperti apa tentunya langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini diplomasi internasionalnya. Saya akan membahas bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno, apa kabar, Bu? Baik, Mas Gibran sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu sehat selalu juga ya. Alhamdulillah. Bu, kita membahas soal bagaimana peran Indonesia dalam tentunya perannya dalam memberikan kontribusi, ya utamanya cita-cita kita, perdamaian dunia. Terus juga kita ketahui kondisi geopolitik global sedang tidak menentu dan juga membawa dampak terhadap ekonomi. Nah, seperti apa sebenarnya kalau kita mereview kembali untuk capaian kinerja di semester pertama tahun 2022 ini dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri? Jadi kalau kita bicara mengenai diplomasi, kadang-kadang bayangan kita itu adalah fokus untuk menangani isu-isu yang hanya terkait pada isu politik luar negeri, geopolitiknya. Tetapi dari waktu ke waktu, semakin ke sini kita melihat bahwa hubungan luar negeri, diplomasi itu dijalankan banyak kaitannya dengan upaya kita untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi kita. Dan itu dilakukan oleh semua negara, termasuk tentunya Indonesia. Nah, sehingga pada saat para diplomat Indonesia bicara, maka bicaranya harus juga paham dan mencoba menjadi bagian dari solusi untuk masalah-masalah ekonomi. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjadikan diplomasi Indonesia relevan dengan kepentingan atau apa yang diperlukan oleh rakyat kita pada saat itu. Jadi itu adalah dasarnya. Nah, tadi bicara mengenai masalah capaian. Saya ingin bawa tidak hanya pada semester pertama 2022, tetapi bagaimana diplomasi bergerak selama pandemi. Betul. Nah, saya barusan update dari tim saya. Misalnya di masa pandemi kita masih ingat betapa kita saling berkejaran untuk mendapatkan vaksin. Betul. Alhamdulillah manajemen vaksin kita bagus, vaksin yang kita peroleh juga jumlahnya mencukupi. Per saat ini kita sudah memperoleh lebih dari 510 juta vaksin, 130 juta diantaranya atau 25,59% adalah vaksin yang kita peroleh secara gratis. Nah, perolehan secara gratis ini kita peroleh baik melalui COVAX maupun melalui bilateral. Sehingga pada saat pandemi ini, kalau saya bicara dengan para menteri luar negeri, teman-teman saya, itu bicara mengenai kesehatan, bicara mengenai masalah vaksin, bicara mengenai masalah terapatik, obat-obatan, bicara bagaimana memprevent kesiapan atau memperkokoh kesiapan kita untuk menghadapi pandemi yang akan datang dan lain-lain. Dan pada saat kita bicara, kita langsung berada di dalamnya. Misalnya, saya menjadi salah satu dari co-chairs untuk COVAX AMC Engagement Group yang dari 2021 dan 2022, COVAX itu sudah dapat memberikan 1,35 miliar dosis vaksin yang diberikan secara cuma-cuma sebagian besar kepada 92 negara. Jadi itu di faktor kesehatan. Nah, tadi disebut mengenai masalah perang dan sebagainya. Pada saat perang, isu yang paling menonjol adalah harga energi, harga pangan. Nah, di mana Indonesia berada? Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo menjadi salah satu dari championnya Sekjen PBB untuk Global Crisis Response Group. Yang intinya adalah memberikan telaah dan rekomendasi apa yang harus dilakukan dalam mengatasi krisis energi dan juga krisis pangan. Jadi kita aktif dengan Sekjen PBB untuk memberikan assessment dan sebagainya. Dan salah satu yang dilakukan Presiden pada saat berkunjung ke Kiev, ke Ukraine, dan juga ke Moskow, Rusia, itu juga antara lain membahas bagaimana mengatasi stucknya ekspor
grain terutama dari Ukraina dan ekspor pupuk dan gandum dari Rusia. Jadi sekali lagi kita berusaha untuk menjadikan diplomasi relevan dengan kebutuhan rakyat pada satu saat. Dan contoh saya tadi adalah contoh pandemi, contoh perang di Ukraina yang menyebabkan naiknya harga energi dan pangan, itu sebagai salah satu contoh bagaimana diplomasi bekerja. Iya, berarti bisa dikatakan diplomasi ini fleksibel, Bu ya, tergantung tentunya bagaimana situasi dan juga kondisi yang dibutuhkan dalam berdiplomasi. Nah, terkait dengan kita bedah satu persatu, Bu. Saat ini kita ketahui bahwa ketegangan antara Rusia dengan Ukraina masih terus berlanjut yang menyeret Amerika Serikat. Kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Bahlil ya, beberapa hari terakhir ini saya ketemu Pak Bahlil mengatakan bahwa Indonesia itu posisinya sangat diuntungkan begitu karena kita berteman dengan semua negara. Kita itu politiknya bebas aktif. Nah, terkait dengan kondisi geopolitik yang bisa saya katakan tidak menentu, Bu. Seperti apa sih, Bu, Indonesia bisa tetap menjaga hubungan yang baik dengan mitra-mitranya, utamanya mitra dagang strategisnya dengan Amerika, terus dengan Rusia, dengan Ukraina? Oke, saya mulai dari bebas aktifnya ya. Jadi bebas aktif. Banyak pihak yang mengatakan politik luar negeri bebas aktif itu apakah masih relevan atau tidak. Nah, saya justru sampaikan saat ini lebih relevan dari sebelumnya. Kita tahu maknanya bebas seperti apa. Bebas itu adalah kita memiliki keleluasaan untuk melakukan manuver dalam memperjuangkan kepentingan nasional kita. Jadi begini, di satu titik mungkin kita memang harus bekerja sama dengan negara APC. Karena mereka memang memiliki kekuatan di bidang itu. Maka bekerja samalah kita dengan APC. Di titik lain, kita memang harus bekerja sama dengan negara DEF. Kita lakukan kerjasama DEF, tetapi bukan berarti kita bermusuhan dengan APC. Jadi sekali lagi bebas melakukan manuver dalam rangka memperjuangkan kepentingan kita. Nah, aktif artinya adalah bahwa kita harus aktif, selalu aktif dalam berkontribusi untuk perdamaian dan kemakmuran dunia. Nah, beberapa contoh tadi saya sudah sampaikan, di tengah situasi yang sulit pun pada saat kita juga sedang menghadapi masalah, sekaligus kita bisa mengatasi masalah kesehatan di dalam negeri, sekaligus kita aktif di luar negeri dengan kontribusi kita melalui COVAX. Nah, jadi itulah gambaran dari sebuah bagaimana politik luar negeri bebas aktif dijalankan bahkan di masa-masa sulit untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. Dan Pak Bahlil betul sekali mengatakan bahwa disitulah kita bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Kita berteman dengan semua. Kita alhamdulillah dengan karakteristik politik luar negeri kita memiliki teman yang sangat banyak. Hampir semua negara berteman baik dengan kita. Tapi tentunya sekali lagi pada saat kita bekerja sama, yang paling penting adalah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada defisit begitu ya antara satu negara dengan negara lain. Jadi semuanya diuntungkan, Bu. Terkait juga dengan, kita ketahui bahwa presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 ini ya mengangkat temanya adalah Recover Together, Recover Stronger. Berarti sama-sama semua pemerataannya sama-sama kita recovery. Seluruh negara, mau negara maju, emerging market ataupun negara yang tertinggal, semuanya harus mendapatkan recover utamanya dari sisi kesehatan dan juga ekonominya. Seperti apa, Bu, memainkan peran presidensi Indonesia di G20 ini agar bisa mendorong, utamanya mungkin yang sedang ada ketegangan, tensi politik, bisa terjadi perdamaian agar situasi kondisi global ini lebih baik, utamanya menyongsong recovery ekonomi kita? Jadi pertama perlu saya sampaikan kembali bahwa G20 itu sebenarnya tidak pada saat berdiri tidak ditujukan sebagai forum ekonomi politik. No, G20 bukan forum ekonomi, tetapi dia adalah berawal dari forum keuangan, lebih banyak bicara mengenai masalah keuangan dan pembangunan. Jadi forum gampangnya adalah forum ekonomi. Betul. Nah, tetapi kita tahu bahwa dalam diskusi ekonomi tentunya tidak mungkin terlepas dari situasi geopolitik pada saat itu. Contohnya, pada saat Indonesia sekarang menjadi presiden dari G20 dengan situasi dunia yang sangat tidak menentu, yang sangat dinamis, sangat cair, pastinya terpengaruh atau berpengaruh terhadap bagaimana Indonesia menjalankan presidensi kita. Nah,
Jadi kita sudah fully aware bahwa situasi geopolitik pasti berpengaruh terhadap debat, terhadap diskusi di dalam G20, tetapi at the same time kita juga mengirimkan pesan yang sangat bulat kepada semua negara anggota G20. Kita sampaikan bahwa apakah kita tetap ingin G20 menjadi katalis dari upaya pemulihan ekonomi global? Jawaban mereka semua mengatakan iya. Oke, kalau iya, marilah kita bekerja sama agar G20 tetap relevan, G20 tetap menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global. Kan temanya Indonesia kan recover. Recover yang bersama, karena kita yakin kalau bersama maka kita akan lebih kuat lagi. Nah, di dalam presidensi Indonesia kita tahu situasi mulai 2020-2021 kan kita sudah ada di pandemi. Jadi kepentingan-kepentingan negara berkembang harus utamakan di dalam perdebatan G20. Oleh karena itu dari sejak awal Presiden mengatakan bahwa selama presidensi Indonesia membawa suara dari kepentingan dari G20. Dan itu yang disuarakan, makanya terrefleksi dalam Recover Together, Recover Stronger. Nah, tadi balik lagi masalah geopolitiknya kita tidak bisa hindarkan. Silahkan perbedaan-perbedaan pandangan mengenai satu isu silahkan disampaikan. Tapi jangan sampai membuat kemudian seluruh perdebatan itu hanya masalah konflik. Jangan lupa banyak substansi yang harus kita bahas terkait dengan keuangan dan ekonomi. Betul. Alhamdulillah itu masih terjaga dengan baik. Sehingga substansi kerjasama G20 per detik ini dapat saya sampaikan masih tetap on the right track. Tidak terganggu dengan situasi geopolitik yang ada. Lebih colorful situasi diskusinya ya. Itu adalah something inevitable. Tetapi substansinya tetap terjaga dengan baik. Nah, salah satu capaian yang sudah kita pegang per detik ini adalah misalnya pembentukan Financial Intermediary Fund. Itu sudah mencapai 1,3 billion. Jadi itu sudah konkret per detik ini. Dan kita sekarang sedang meregister semua kerja-kerjasama konkret yang sudah dikomitkan oleh negara-negara G20. Jadi sekali lagi, oke, geopolitik sedang sangat cair, be it inevitable, kita tidak mungkin mencegah, jangan ribut loh ya di pertemuan G20, nggak mungkin, nggak apa-apa, itu biasa, tetapi stay fokus di dalam pekerjaan kita, apa yang harus kita kerjasamakan, dan alhamdulillah semuanya masih on the right track. Iya, itu juga yang saya temukan pada saat saya datang FMCBG meeting begitu ya Bu di Bali yang terakhir, di mana Ibu Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa ada poin-poin akhirnya yang disepakati oleh negara-negara yang tentunya ini akan membawa, yaitu tujuannya recover together, recover stronger tentunya. Bu Menlu, kita akan bahas lagi, masih banyak pertanyaan saya untuk Bu Menlu, tapi usai jeda Anda juga tetaplah bersama kami di Economic Update CNBC Indonesia.